Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sadidah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa diizinkan Allah Ta'ala untuk bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pesan penting yang perlu untuk kita jadikan sebagai nasihat dan juga arahan dalam meniti kehidupan ini, yaitu tentang 4 masa yang dimiliki oleh seorang hamba. Pesan ini disampaikan oleh seorang tokoh sufi, yaitu Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau ini adalah seorang tokoh kelahiran dari Andalus dan berasal dari kabilah Mursia, sehingga diberikan gelar Al-Mursi di belakangnya nama beliau. Dan pada saat Andalus jatuh ke kerajaan Kristen, maka terusirlah beliau dari sana bersama dengan ayah ibunya, naik kapal dan terdampar di Tunis. Di Tunis beliau bertemu dengan tokoh sufi yang sekaligus nanti menjadi gurunya, yaitu Abdul Hasan Asyadili. Beliau berguru dengan tokoh ini, kemudian pada saat Syekh Abdul Hasan Asyadili pindah ke Mesir, beliau mengikuti sampai ke Mesir. Nah, di Mesir itulah beliau bertemu dengan seorang pemuda cerdas yang nantinya juga menjadi tokoh dan terkenal, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Abdul Abbas Al-Mursi itu adalah guru dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi dalam pesan ini beliau menyampaikan nasihat kepada kita semuanya bahwa awqatil abdi arba'atun la khamisalaha. Waktu-waktu yang dimiliki oleh seorang hamba itu ada 4, tidak ada yang kelima, tidak lebih dari itu. Kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini menurut klasifikasi beliau ada 4 macam, yaitu an-nikmatu, yaitu masa pada saat dia mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, wal baliyatu, masa di mana dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, wa ta'atu, masa yang ketiga adalah pada saat dia taat kepada Allah Ta'ala, wal maksiyah, dan yang keempat adalah masa di mana dia melakukan maksiat. Walillahi alaika fi kulli waqtin minha sahmun minal ubudiyah yaqtadihi al-haqqu minka bi hukmi rububiyah. Dan pada setiap masa itu Allah memberikan tuntutan kepada kita semuanya untuk melakukan ibadah sebagaimana hukum atau hak rububiyah yang dimiliki Allah Ta'ala. Allah telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memelihara kita, maka konsekuensinya kita harus menunaikan kewajiban ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi baik itu dalam kondisi kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan musibah, apalagi dalam ketaatan ya, dan juga dalam kondisi kemaksiatan, maka ada tuntutan untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, penjelasannya walaupun tidak urut seperti yang di atas ya, kita ikuti saja. Faman kana waktuhu ta'ah fasabiluhu syuhudul minnah minallahi alaihi an hadahu laha wa wafaqahu lil qiyam biha. Maka apabila dia mendapatkan waktu atau masa untuk taat, maka jalannya
yang hendak dia lakukan adalah syuhudul minnah minallah. Dia mempersaksikan tentang kenikmatan itu adalah dari Allah Ta'ala, an hadahu laha, bahwasanya Allah telah memberikan petunjuk kepadanya, wa wafaqahu lil qiyam biha, dan telah memberikan taufik kemudahan untuk melakukan ibadah itu. Wa man kana waqtuhu an-ni'mah fasabiluhu asyukru. Maka apabila dia dalam masa mendapatkan kenikmatan, maka jalannya untuk penghambaan dia kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa man kana waqtuhul ma'siyah fasabilu taubah wal istighfar. Dan apabila dia dalam kondisi terpeleset melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka konsekuensi tuntutan yang harus dia lakukan itu adalah bertaubat dan beristighfar, menyesali segala kemaksiatan dan perbuatan maksiat, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi ada pengakuan dosa, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi. Wa man kana waqtuhul baliyah fasabiluhu aridha was-sabr. Dan barang siapa yang dalam kondisi mendapatkan musibah, cobaan, bala dari Allah Ta'ala, maka hendaknya konsekuensi yang dia lakukan adalah ridho dan sabar terhadap musibah itu. Baik, kita akan bahas satu persatu dari 4 poin ini, tentang pada saat faman kana waqtuhu at-ta'ah, ketika dia atau kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka fasabiluhu syuhudul minnah. Konsekuensinya adalah kita menisbatkan kenikmatan itu dari Allah. Bahwasanya hidayah itu adalah Allah yang memilikinya. Dan alhamdulillah kita diberikan. Kita senantiasa memohon hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon hidayah hanya kepada Allah. Dan ternyata hidayah diberikan kepada kita, maka harus kita syukuri dan kita nisbatkan itu kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana pengakuan dari Nabi Syu'aib pada saat memberikan dakwah kepada kaumnya, beliau di antara yang beliau sampaikan pada saat menyampaikan dakwah kepada kaumnya, mereka banyak yang melakukan perlawanan. Jadi qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nabi Syu'aib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik. Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidaklah ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Penyimpangan kaumnya Nabi Syu'aib, yang mereka ini adalah di negeri Madian ya, itu paling tidak ada 2, yaitu penyimpangan dalam bab akidah, di mana mereka mengkeramatkan pohon yang namanya Al-Aikah. Jadi kaumnya Nabi Syu'aib disebut juga Ashabul Aikah. Jadi ada pohon yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki berlimpah kepada mereka, sehingga mereka mengkeramatkan, menyembah pohon ini. Dan juga penyimpangan berikutnya dalam hal ekonomi, mereka mengurangi atau berbuat curang ya dalam pertimbangan, dalam hal muamalah. Nabi Syu'aib, relevansi kita adalah wa ma taufiqi illa billah. Taufik yang diberikan, yang kita dapatkan itu semata-mata dari Allah. Kemudahan kita bisa hadir ya di majelis ilmu, kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah 5 waktu, kita diberikan kesempatan, dikuatkan untuk puasa sunnah, dikuatkan untuk qiyamul lail, dikuatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah makhluk yang lainnya. Itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena
pribadi kita atau usaha kita itu adalah kemudahan dari Allah Ta'ala, sehingga kita harus menghilangkan segala macam penyakit ujub, gurur, apalagi takabur. Hidayah itu adalah bukan milik kita, ya, itu adalah dari Allah Ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW berusaha mendakwahkan dengan totalitas kepada pamandannya yaitu Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mampu, sampai beliau putus asa, ya, dan berusaha untuk mendoakannya tapi dilarang, ya, dengan diturunkan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan, adapun orang itu mau menerima atau tidak itu kita serahkan pada Allah. Selama kita berusaha menyampaikan kebaikan dan Allah meresponnya, memberikan hidayah pada orang itu, maka kita mendapatkan limpahan kebaikan juga. Yang kedua adalah wa man kana waqtuhu ni'mah fasabilu syukru. Apabila kita mendapatkan waktu kenikmatan, konsekuensinya adalah kita bersyukur. Wa huwa farahul qalbi billah. Dan itu adalah kesenangan hati, kebahagiaan hati kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma an'amallahu azza wa jalla ala abdin nikmatan, tidaklah Allah Ta'ala memberikan, menganugerahkan kenikmatan kepada seorang hamba, fahamidallaha azza wa jalla alaiha, maka dia bersyukur, memuji kepada Allah Ta'ala atas nikmat itu, illa kana dzalikal hamdu afdhala min tilka nikmah, melainkan ucapan alhamdulillah tadi, ucapan pujian itu menjadi lebih afdal daripada kenikmatan itu sendiri. Jadi kita mensyukuri, lisan kita mampu mengatakan kalimat syukur, kalimat hamdalah, itu lebih besar daripada nikmat yang kita dapatkan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa tidak sedikit di antara manusia yang ketika sudah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, tidak mampu bersyukur, tidak mampu lisannya mengatakan hamdalah, tidak mampu hatinya menisbatkan nikmat itu hanya kepada Allah, dan tidak mampu anggota badannya mengekspresikan segala nikmat itu dalam bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi pada saat lisan kita dimudahkan mengatakan alhamdulillah, masyukurillah dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka itu adalah lebih besar, karunia lebih besar daripada nikmat yang kita dapatkan. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita minta berlindung dari hilangnya nikmat dan kesehatan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan menjadi sakit, dari siksamu yang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan. Ini adalah doa yang penting, ya. Tidak jarang orang dicabut nikmatnya dengan seketika. Pada saat dia bergembira, pada saat dia bersenang-senang, ternyata tiba-tiba saja nikmatnya dicabut, yaitu dengan kematian atau dengan ujian yang lainnya. Maka doa ini penting untuk kita baca. Man kana waqtuhu fa muqtadal hakim al-maksiyah, ya. Barang siapa yang waktunya itu adalah bermaksiat, ini yang kedua berarti, ya. Kita bermaksiat, fa muqtadal hakim min wujudul istighfar wan nadam, ya. Jadi konsekuensinya adalah kita segera untuk bertaubat, beristighfar, ya, dan menyesali. Bagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya perbuatan dosa itu ibarat seseorang yang meminum racun, maka taubatlah yang akan menawarkan
dan mengobati racun tersebut dan ketaatan kepada Allah yang akan menyebabkan dia sehat walafiat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kalau kita selesai melakukan dosa kemaksiatan, mendolimi diri kita, maka bersegeralah kita bertaubat, beristighfar kepada Allah. Jadi seperti racun ini kan, kita kalau meminum racun berarti kan kita harus tumpahkan ya. Kalau terlanjur maka kita netralisir, ya. Kita tawarkan atau kita obati dengan segera untuk bertaubat dan beristighfar, melakukan segala macam ketaatan. Nah, marilah kita berusaha untuk merenungkan ya. Coba kita membaca hadis ini, kita perlu waspada dari melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna unasun min ummati ma'ahum hasanatun kajibali tahamatin biadin. Pasti akan datang manusia dari umatku membawa kebaikan-kebaikan seperti pegunungan Tihama yang putih. Yakubuhumullahu ta'ala ala wujuhim finnar. Tetapi Allah nantinya menimpakan pada wajah-wajah mereka di neraka. Maka qala Thauban sebagai perawi hadis ini bertanya, sifhum lana ya Rasulullah. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Tolong sifatilah. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Jelaskan kepada kami. Jalihim lana, jelaskan, ceritakan kepada kami. Faqala, maka beliau bersabda, yusalluna kama tusallun. Mereka itu melaksanakan sholat seperti kalian sholat. Wa yasumuna kama tasumun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang puasa sebagaimana kalian puasa. Walahum wirdun minal lail. Mereka juga punya wirid di malam hari. Punya kebiasaan rutin yang dilakukan pada malam hari, kebiasaan ketaatan, baik itu dengan doa, dengan tilawatul Quran, dengan salat malam, zikir-zikir dan sebagainya. Tetapi catatannya ini, wa annahum idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Tetapi ketika mereka menyendiri dengan hal-hal yang diharamkan Allah, mereka melanggarnya. Hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani. Ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Ya. Kita masing-masing punya rahasia yang kita paling tahu ya. Dan Allah Ta'ala tentunya lebih tahu. Boleh jadi orang memberikan pujian kepada kita sebagai orang yang soleh, sebagai aktivis, sebagai da'i dan lain sebagainya. Mereka menyangka kita adalah orang-orang baik, tapi ternyata di luar sepengetahuan mereka, pada saat kita menyendiri, ternyata ada hal-hal tertentu yang itu merupakan keharaman, tetapi kita langgarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah koreksi bagi kita semuanya. Kita perlu untuk mewaspadai dua syahwat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Terutama yang di sini kaitannya dengan syahwat atau nafsu perut dan nafsu kemaluan. Nafsu perut adalah dengan makan ataupun dengan menginginkan segala sesuatu yang kaitannya dengan dunia dan juga kaitannya dengan farji, dengan kemaluan yang itu apabila tidak dikendalikan maka akan banyak sekali dosa kemaksiatan yang terjadi. Nah, kemudian ada juga hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, fa wallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum am tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha
wa tuhlikahum kama ahlakatkum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, tapi aku takut dunia dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba meraihnya sebagaimana mereka berlomba-lomba. Lalu dunia itu membinasakan kalian seperti halnya mereka binasa. Inilah ujian yang diberikan kepada umat manusia di akhir zaman, ya. Bukan karena kemiskinan, ya. Kalau kemiskinan biasanya orang ingat pada Allah, tetapi justru adalah dunia dengan segala macam isinya. Yang populer sekarang adalah ada harta, tahta, dan wanita ini. Ini adalah ujian yang terjadi di akhir zaman yang sangat banyak fakta dan realitanya. Banyak orang yang tidak bisa bersabar dalam menghadapi ujian harta, ujian tahta, dan ujian wanita ini. Khususnya tentang wanita, ya, tentang dahsyatnya fitnah wanita ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah telah mempercayakan kalian untuk mengurusinya, sehingga Allah melihat apa yang kalian perbuat di sana. Maka berhati-hatilah kalian dari fitnah cobaan dunia, dan takutlah kalian terhadap fitnah cobaan wanita, karena sesungguhnya fitnah cobaan pertama pada Bani Israel adalah cobaan yang bersumber dari seorang wanita. Dan itu juga terjadi pada umat akhir zaman. Sehingga seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib, menceritakan, aku telah mencapai usia 80 tahun dalam keadaan sesuatu yang paling aku takuti menimpaku adalah fitnah wanita. Insya Allah, beliau seorang laki-laki yang normal, ya, dalam usia 80 tahun pun tetap masih takut dengan fitnah wanita. Bagaimana wanita itu, ya, ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Apabila ditempatkan pada tempatnya yang sesuai dengan makom Islam, ya. Tetapi kalau disalahgunakan potensi yang dimiliki oleh wanita, dan kita pun sebagai laki-laki membuka peluang fitnah, maka ada pintu-pintu setan yang harus kita waspadai bersama. Baik, berikutnya yang terakhir adalah tentang waman kana waktuhul baliyah. Apabila waktu yang kita dapatkan adalah cobaan berupa musibah, maka konsekuensinya adalah kita ridho dengan qadha dan kita bersabar. Ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari ujian dan musibah, sebagaimana Ibnu Qayyim menyatakan, seandainya bukan karena musibah dan ujian di dunia, takkan tampak keutamaan sabar, ridho, tawakal, jihad, menjaga diri, berani, bijak, maaf, dan memaafkan. Allah suka memuliakan hamba-hambanya dengan sifat-sifat sempurna tersebut, walaupun pahit di awal, akhirnya adalah manis. Inilah, ya. Jadi pada saat kita mendapatkan musibah, kita husnudzon itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila cinta pada satu kaum, maka Allah memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, kalau dia ridha dengan cobaan itu, maka dia pun mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sakhatu, kalau dia murka, marah dengan cobaan itu, maka dia pun mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan, nasihat untuk diri saya khususnya dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah Ta'ala, hari-hari kita, waktu kita berkah untuk dakwah, untuk umat, dan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk hidayah sampai akhir hayat kita, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah. Caranya untuk supaya kita husnul khotimah adalah dengan istiqomah, jadi, ya. Karena ada yang hadis mengatakan, innallaha idza ahabba ahla baitin assalahu. Ketika Allah cinta kepada satu rumah, maka Allah akan memberikan manis, ya, rasa madu kepadanya. Manis. Itulah, ya. Ketika ditanya ma assalahu, apa yang dimaksud dengan rasa manis tersebut, ya. Maka dijawab
yuwaffaq lahu fil amali shalih baina yaday mautihi. Orang itu akan diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh pada saat sebelum meninggal. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, bagaimana supaya kita diberikan kesempatan beramal soleh sebelum meninggal? Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya yamutu rajulu ala ma asya'alaihi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wa yuhsyaru ala ma mata fihi. Dan seseorang itu nanti dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Kalau husnul khotimah dia dibangkitkan dalam keadaan bergembira. Kalau su'ul khotimah ya dia bersedih. Nah, bagaimana supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Maka membiasakan hal yang baik dan mewaspadai potensi-potensi negatif yang ada dalam diri kita tadi. Masing-masing kita punya kekurangan di samping punya kelebihan ya. Kalau kelebihan cukuplah ya Allah yang tahu dan orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau kelemahan kita yang masing-masing punya pengetahuan ya, apa kekurangan kita dan apa yang diberikan ujian di titik mana kelemahan kita itu kita yang lebih tahu, maka harus kita waspadai. Jangan-jangan pada saat di titik lemah itu kita lakukan kemaksiatan, justru nyawa kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Aku lu kalau itu astagfirullah innahu ghafurur rahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.